mobil mewahku melaju pelan meninggalkan kantor. Hari ini terasa berat, bukan karena pekerjaan, tapi karena pesan singkat dari istriku. Ayu, aku tidak butuh uangmu lagi. Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada setiap proyek bisnis yang gagal. Ayu, wanita yang selama ini selalu meminta tambahan uang untuk perawatan kecantikan, tas branded, dan liburan mewah, tiba-tiba berhenti meminta. Ini aneh, sangat aneh. 10 tahun pernikahan kami dipenuhi kemewahan. Aku, seorang konsultan keuangan sukses, memberikan Ayu segalanya. Ia tak pernah kekurangan apapun. Namun, di balik itu semua, aku selalu merasa ada yang kurang. Ada jarak yang tak bisa dijembatani. Sebuah kesunyian di antara kita yang lebih terasa daripada keheningan malam. Aku mencoba menghubungi Ayu, tapi teleponku tak diangkat. Pesan singkatku pun tak dibalas. Kecemasan mulai menggerogotiku. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah yang lebih besar daripada yang kukira? Keesokan harinya, aku pulang lebih awal. Rumah besar kami terasa sunyi. Ayu ada di kamar, terlihat tenang, bahkan sedikit bahagia. Ia sedang membaca buku, sesuatu yang jarang ia lakukan. Biasanya, waktunya dihabiskan untuk berbelanja online atau perawatan di salon. Ayu, panggilku pelan. Ia mendongak, tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang menyimpan misteri. Ada apa? Mas, pesanmu kemarin, maksudmu apa? Tanyaku hati-hati. Ia meletakkan buku itu. Matanya menatapku dalam-dalam. Aku sudah menemukan kebahagiaan sendiri. Mas, aku tidak membutuhkan uangmu lagi. Kata-kata itu seperti pukulan telak di dadaku. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan istriku. Kehilangan Ayu yang ku kenal selama ini. Aku merasa ada orang lain, ada pria lain yang sudah menggantikan posisiku di hatinya. Aku mencoba menggali lebih dalam, menanyakan detailnya, tapi Ayu tetap bungkam. Ia hanya tersenyum misterius, mengatakan bahwa ia bahagia dan tak perlu lagi bergantung padaku. Aku tak bisa memaksanya. Aku hanya bisa merasakan sakitnya pengkhianatan yang perlahan-lahan terungkap. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata Ayu. Aku mencurigai perselingkuhan. Namun, aku tak punya bukti. Aku hanya punya firasat buruk yang menggerogoti jiwaku. Seminggu berlalu, kehidupan rumah tangga kami berubah drastis. Ayu tetap bersikeras tak membutuhkan uangku. Ia bahkan mulai mengatur keuangan rumah tangga, mengelola pengeluaran dengan sangat ketat. Hal ini semakin menguatkan kecurigaanku. Wanita yang dulu gemar berbelanja barang-barang mewah, kini hidup sederhana, bahkan terkesan hemat. Dari mana ia mendapatkan uang? Aku mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Aku memeriksa rekening bank Ayu, tapi tak menemukan transaksi mencurigakan. Aku juga mencoba melacak aktivitasnya melalui media sosial, tapi tak ada petunjuk yang signifikan. Ayu sangat hati-hati. Ia menghapus semua jejak digitalnya. Suatu malam, aku menemukan sebuah kunci mobil di tas Ayu. Ini bukan kunci mobilku, kunci mobil yang kecil dan elegan, milik mobil sport yang mewah. Aku tak pernah melihatnya sebelumnya. Jantungku berdebar kencang. Bukti perselingkuhan itu ada di tanganku. Aku memutuskan untuk mengikuti Ayu. Keesokan harinya, aku mengikuti Ayu secara diam-diam. Ia pergi dengan mobil yang kuncinya aku temukan di tasnya. Mobil itu membawanya ke sebuah apartemen mewah di pinggir kota. Aku mengintai dari kejauhan, melihat Ayu masuk ke dalam apartemen tersebut. Hatiku hancur. Aku yakin apartemen itu adalah tempat persembunyiannya bersama pria selingkuhannya. Aku menunggu berjam-jam, menahan amarah dan kesedihan yang membuncah. Akhirnya, aku melihat seorang pria keluar dari apartemen itu. Pria itu tinggi, tampan, dan terlihat kaya raya. Ia melambaikan tangan pada Ayu sebelum masuk ke dalam mobil mewahnya sendiri. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menghampiri Ayu di apartemen tersebut. Aku mengkonfrontasinya, menunjukkan kunci mobil dan menceritakan apa yang kulihat. Ayu tak membantah. Ia mengakui perselingkuhannya. Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada pria itu, seorang pengusaha muda yang sukses. Aku bosan, Mas, kata Ayu. Suaranya terdengar datar. Aku bosan dengan kehidupan mewah yang hampa ini. Aku butuh cinta, bukan hanya uang. Kata-kata Ayu menusukku lebih dalam. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada materi, hingga melupakan pentingnya kasih sayang dan perhatian dalam rumah tangga. Aku telah gagal menjadi suami yang baik. Aku pulang dengan hati yang hancur. Aku harus memutuskan masa depanku. Apakah aku akan bercerai dengan Ayu? Apakah aku akan memperjuangkan rumah tanggaku? Aku masih bingung dan bimbang. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri. Aku menyadari bahwa amarah dan kesedihan tak akan menyelesaikan masalah.
Aku perlu berpikir jernih. Aku harus memutuskan masa depanku dan masa depan anak-anakku. Meskipun sakit hati, aku tak ingin menghancurkan hidup mereka. Aku menemui pengacara untuk berkonsultasi tentang perceraian. Prosesnya akan panjang dan melelahkan, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan dan kepalsuan. Aku butuh kebebasan. Kebebasan dari rasa sakit dan pengkhianatan. Aku juga menghubungi orang tua. Ayu, aku ingin mereka tahu tentang perselingkuhan. Ayu, aku berharap mereka bisa membantu Ayu untuk menyadari kesalahannya. Aku tak ingin Ayu terjerumus lebih dalam ke dalam hubungan yang tak sehat. Sementara itu, Ayu tetap tinggal di rumah. Ia bersikap dingin dan acuh tak acuh. Ia seakan tak peduli dengan perasaanku. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya, berbicara dengan pria selingkuhannya melalui telepon. Aku mendengar percakapan mereka, mendengar betapa mesranya mereka. Rasa sakit itu kembali menusukku. Suatu sore, aku menemukan sebuah surat dari Ayu di meja kerjaku. Dalam surat itu, Ayu meminta maaf atas kesalahannya. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan mengakui bahwa ia telah salah menilai kebahagiaan. Ia mengatakan bahwa ia telah terbuai oleh pesona pria selingkuhannya. Namun kini ia menyadari bahwa ia masih mencintaiku. Surat itu membuatku bimbang. Apakah aku harus memaafkannya? Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Aku masih ragu. Aku tak yakin apakah aku bisa melupakan pengkhianatannya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku memutuskan untuk memberi Ayu waktu untuk merenungkan kesalahannya. Aku memberitahu dia bahwa aku akan mengambil keputusan setelah beberapa waktu. Aku perlu melihat kesungguhan penyesalannya. Apakah ia benar-benar menyesal? Atau hanya ingin kembali karena merasa kehilangan kemewahan yang pernah ia nikmati? Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk merenungkan semuanya. Aku berbicara dengan teman-teman dan keluargaku. Mereka memberikan saran dan dukungan. Aku mencoba untuk melihat situasi ini dari berbagai sudut pandang. Setelah beberapa minggu berlalu, aku memutuskan untuk menemui Ayu. Aku ingin mendengar penjelasannya secara langsung, melihat ketulusan penyesalannya. Aku tak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang akan kusesali di kemudian hari. Aku menemukan Ayu di taman belakang rumah. Ia terlihat lesu dan kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab. Ia terlihat jauh berbeda dari Ayu yang dulu selalu tampil glamor dan sempurna. Mas, panggilnya lirih saat melihatku. Aku duduk di sampingnya. Aku sudah memikirkan semuanya. Kataku, aku masih mencintaimu, Ayu. Tapi, aku juga butuh kepastian. Apakah kau benar-benar menyesali perbuatanmu? Ayu mengangguk. Air matanya berderai. Aku menyesal? Mas, aku sangat menyesal. Aku bodoh. Aku terbuai oleh janji-janji manisnya. Tapi aku baru menyadari bahwa ia tak pernah mencintaiku seutuhnya. Ia hanya memanfaatkan aku untuk uang dan harta. Ia menceritakan semuanya. Pria itu ternyata hanya memanfaatkannya, menjanjikan cinta dan masa depan yang indah, tapi sebenarnya hanya menginginkan uang dan kekayaannya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, pria itu meninggalkannya tanpa ampun. Ayu merasa sangat terluka dan menyesal. Aku mendengarkan ceritanya dengan seksama. Aku melihat ketulusan penyesalan di matanya. Aku percaya bahwa ia benar-benar menyesal atas perbuatannya. Aku memberimu kesempatan, Ayu, kataku. Tapi, ini kesempatan terakhir. Kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita. Kita harus memperbaiki hubungan kita. Ayu memelukku erat-erat. Ia menangis terseduh-seduh. Ia berjanji akan berubah, akan menjadi istri yang lebih baik. Ia akan setia dan selalu mencintaiku. Kami memulai semuanya dari awal. Kami menjalani terapi pernikahan untuk memperbaiki hubungan kami. Kami belajar untuk lebih terbuka dan jujur satu sama lain. Kami belajar untuk menghargai dan saling mencintai, bukan hanya menghargai materi. Bertahun-tahun kemudian, rumah tangga kami kembali harmonis. Kemewahan masih ada, tapi kini dipenuhi dengan cinta, kehangatan, dan kebersamaan. Kami telah melewati badai dan menemukan kedamaian di tengah-tengahnya. Kisah kami menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan pengorbanan dalam sebuah hubungan.